Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmad Yudi STMT selaku dosen pembimbing satu saya. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Nugraha Bintang Wirawan selaku dosen pembimbing saya. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Siska Aprilweni selaku dosen penguji saya. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir untuk pelaksanaan seminar hasil saya pada hari ini. Selanjutnya ditampilkan seminar hasil saya yang berjudul pemanfaatan material zeolit dengan aktivasi fisik sebagai bahan pengganti semen. Adapun beberapa latar belakang pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu meningkatnya keperluan terhadap infrastruktur itu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan material, terutama beton. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan beton ini, maka juga semakin meningkatnya penggunaan beton yang ramah lingkungan. Antara lain yaitu penggunaan beton menggunakan senyawa yang ramah lingkungan yaitu zeolit. Di dalam zeolit terdapat beberapa senyawa antara lain silika, aluminium oksida, besi oksida, dan kalsium oksida. Adapun senyawa-senyawa tersebut itu adalah senyawa yang dapat ditemukan juga di semen. Namun sebelum zeolit digunakan, ada beberapa aktivasi fisik, ada beberapa aktivasi. Yang pertama yaitu aktivasi kimia dan aktivasi fisik. Untuk aktivasi fisik sendiri, itu dapat dilakukan dengan cara pemanasan zeolit dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, berapa nilai kuat tekan beton yang menggunakan zeolit sebagai bahan penggantian semen saat beton berusia 28 hari. Selanjutnya, bagaimana persentase zeolit terbaik dari pengujian. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan berat volume dengan kuat tekan yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kekuatan tekan beton jika sebagian semen digantikan oleh zeolit. Yang kedua, untuk mengetahui persentase penggunaan zeolit yang terbaik dari hasil pengujian. Dan yang ketiga yaitu mengetahui hubungan antara berat volume dengan kuat tekan yang dihasilkan. Adapun beberapa manfaat pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, didapatkan nilai kuat tekan beton yang dapat digunakan menjadi acuan dalam membuat beton yang ramah lingkungan. Yang kedua, menghasilkan beton yang ramah lingkungan. Adapun beberapa ruang lingkup pada penelitian kali ini, yang pertama, pembuatan beton yang sesuai dengan SNI 7656 tahun 2012. Yang kedua, yaitu pembuatan beton dengan penggantian sebagian semen oleh zeolit. Yang ketiga, adapun kuat tekan rencana sebesar 25 MPa. Yang keempat, ada penggunaan variasi zeolit, yaitu di kadar 0%, 10%, 20%, dan 30%. Zeolitnya diperoleh dari CV Minatama yang berlokasi di Bandar Lampung, lebih tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Nomor 6, penelitiannya ini dilaksanakan di Laboratorium Struktur Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Kekuatan beton yang ditinjau adalah nilai kuat tekan dan berat volume beton. Berikut ditampilkan beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama ada dengan nama penulis Ika Febrianto yang dipublikasi pada tahun 2011 yang berjudul Tinjauan Kuat Lentur dan Porositas Beton dengan Zeolit sebagai bahan tambah dibanding zeolit sebagai pengganti semen pada campuran beton. Pada penelitian ini, kadar zeolit yang digunakan yaitu sebesar 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Kadar zeolit meningkat sebesar 10%
meningkat sebesar 30,369% saat zeolit dengan kadar 10%, sedangkan saat zeolit 20%, kuat tekan yang dihasilkan meningkat sebesar 29,425%. Selanjutnya ada penelitian dari Zakov yang dipublikasi pada tahun 2017 dengan judul Karakteristik Beton Memadat Mandiri atau Beton SCC dengan zeolit sebagai pengganti sebagian semen. Pada penelitian ini, kuat tekan yang dihasilkan yaitu 28,06 MPa pada umur pengujian 28 hari dan penggunaan kadar zeolit sebesar 10%. Selanjutnya ada Air Prabowo dengan judul Pengaruh Lama Inkubasi dan Level Sumber Urease terhadap Fiksasi N-urea oleh Zeolit. Pada penelitian ini saya mengambil proses aktivasinya, yaitu dengan pemanasan dengan suhu 250 sampai 300 derajat Celcius selama 3-4 jam. Proses aktivasi ini dilakukan untuk menghilangkan zat pengotor yang terperangkap di dalam zeolit. Selanjutnya ada landasan teori. Adapun material penyusun beton antara lain yaitu agregat kasar, agregat halus, air, semen, dan juga bahan adiktif atau dapat juga tanpa bahan adiktif. Sesuai dengan SNI 7656 tahun 2012, beton dapat diklasifikasikan sebagai beberapa jenis, antara lain yaitu beton normal dengan berat isi 2.200 kg per meter kubik sampai 2.500 kg per meter kubik. Adapun beton berat yang memiliki berat volume lebih besar dari 2.500 kg per meter kubik. Selanjutnya, menurut Sri Hapsari pada tahun 2006, zeolit itu adalah hasil tambang yang mengandung mineral dan kandungan mineral dasarnya itu terdiri atas senyawa alumina dan silika. Selanjutnya, masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini sendiri yaitu menggunakan metode eksperimental. Penelitian ini menggunakan zeolit sebagai pengganti sebagian semen. Adapun jumlah benda uji pada penelitian ini yaitu 12 buah dan mempunyai 4 variasi, yang berarti satu variasi terdapat 3 benda uji. Adapun lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian kali ini yaitu ada di Laboratorium Struktur Institut Teknologi Sumatera. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei hingga bulan September tahun 2022. Adapun bagan alir pada penelitian kali ini yaitu adalah tahap persiapan bahan. Adapun bahan yang dipersiapkan itu antara lain air, agregat kasar, semen, agregat halus, dan bahan adiktif yang dimana pada penelitian ini yaitu zeolit itu sendiri. Pertama-tama, bahan tersebut diuji terlebih dahulu. Uji kelayakannya antara lain untuk agregat kasar dan agregat halus itu antara lain uji kadar lumpur, uji kadar organik, dan selanjutnya untuk pengujian zeolit antara lain yaitu pengujian berat jenis dan juga pengujian XRF. Setelah bahan diuji, selanjutnya zeolit terlebih dahulu diaktifasi yaitu dengan cara pemanasan selama 3 jam menggunakan suhu 250 derajat Celcius. Setelah uji kelayakan dan uji properties dilakukan, maka masuk ke tahap rancangan mix design, yang dimana rancangan mix design-nya ini mengacu pada SNI 7656 tahun 2012 dan mengacu juga pada hasil uji properties yang telah didapat. Setelah pembuatan rancangan mix design, selanjutnya yaitu pembuatan adukan beton. Saat pembuatan adukan beton ada pengujian, yaitu pengujian nilai SLAM, di mana jika nilai SLAM yang dihasilkan itu sudah sesuai rencana, maka
Selanjutnya, benda uji dapat langsung dicetak. Namun, jika slam yang dihasilkan itu tidak memenuhi rencana, maka kembali lagi kepada rancangan mix design. Adapun nilai slam rencana pada penelitian kali ini sesuai dengan SNI 7656 tahun 2012, yaitu sebesar 10 cm plus minus 2. Jika slam sudah memenuhi standar tersebut, selanjutnya dilakukan pencetakan. Setelah dilakukan pencetakan, beton didiamkan selama 24 jam di dalam cetakan. Selanjutnya pembukaan backcasting. Setelah itu ada proses perawatan benda uji atau curing, yaitu dengan merendam beton di dalam air selama 28 hari untuk menjaga hidrasi beton. Selanjutnya, setelah 28 hari, beton diuji kuat tekan. Setelah uji kuat tekan dilaksanakan, maka dapat dilakukan analisis dan pembahasan. Setelah analisis dan pembahasan dilakukan, maka penelitian ini tuh selesai. Adapun beberapa alat dan bahan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama itu ada bahan penelitian. Yang pertama itu menggunakan semen batu raja. Selanjutnya ada agregat halus dan agregat kasar yang sama-sama didapat dari Gunung Sugi, Lampung Tengah. Selanjutnya ada zeolit yang diperoleh dari CV Minatama yang berlokasi di Bandar Lampung. Selanjutnya ada air yang diperoleh dari yang terdapat pada Lab Struktur Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya ada alat penelitian, yaitu ada beberapa alat penelitian. Yang pertama itu ada saringan, selanjutnya ada timbangan, ada mesin CTM atau Compression Testing Machine. Selanjutnya ada alat pengaduk atau yang biasa disebut molen. Selanjutnya ada gelas kaca yang dapat digunakan pada saat pengujian kadar organik. Selanjutnya ada backcasting beton yang berdiameter 15 cm dan dengan tinggi 30 cm. Selanjutnya pengujian bahan. Untuk pengujian agregat kasar itu ada pengujian kadar air, pengujian analisis saringan, pengujian berat jenis dan penyerapan, pengujian berat volume. Untuk agregat halus itu ada pengujian kadar air, pengujian kadar lumpur, pengujian analisis saringan, dan pengujian berat jenis dan penyerapan air. Selanjutnya ada pengujian kadar organik. Dan selanjutnya ada pengujian berat volume agregat halus. Selanjutnya, untuk pemeriksaan zeolit, antara lain yaitu pengujian berat jenis dan juga pengujian XRF atau X-ray flow range. Untuk pengujian semen, antara lain yaitu waktu ikat semen dan pengujian berat jenis semen. Untuk aktivasi fisik zeolit sendiri, zeolitnya itu dipanaskan dengan suhu 250 derajat dengan lama waktu pemanasan selama 3 jam. Selanjutnya masuk kepada tahap perancangan mix design, di mana untuk zeolit 0% jumlah benda ujinya itu berjumlah 3, untuk zeolit 10% dengan jumlah benda uji 3, untuk zeolit 20% dengan jumlah benda ujinya juga 3, dan untuk zeolit 30% benda ujinya juga berjumlah 3, sehingga total benda uji itu ada 12. Selanjutnya masuk ke langkah pembuatan beton. Yang pertama ada langkah penimbangan bahan, yaitu proses penimbangan bahan sesuai dengan JMF yang telah dirancang. Selanjutnya ada proses pencampuran semua bahan. Setelah itu ada pemeriksaan nilai slam. Setelah itu ada proses pencetakan benda uji. Setelah itu ada perawatan benda uji atau curing selama 28 hari. Selanjutnya ada pengujian kuat tekan beton. Berikut ditampilkan hasil pengujian agregat kasar, di mana kadar air yang diperoleh itu sebesar 2,705%. Selanjutnya, untuk pengujian analisis saringan itu diperoleh nilai fine modulus itu sebesar 6,49%. Nah, sesuai dengan SNI
sesuai dengan SK-SNI S04-1989, nilai modulus kehalusan rata-rata agregat kasar itu berada pada 6 hingga 7,10, di mana nilai fine modulus untuk agregat kasar ini telah memenuhi. Selanjutnya, untuk pengujian berat jenis dan penyerapan air, di mana diperoleh persentase absorpsinya itu sebesar 2,25%. Selanjutnya, pengujian agregat kasar. Pengujian berat volume agregat kasar diperoleh untuk berat volume padat agregat kasar itu sebesar 1.358,811 kg per meter kubik. Selanjutnya ditampilkan hasil pengujian agregat halus. Yang pertama ada pemeriksaan kadar lumpur dengan metode pencucian, yang dimana diperoleh kadar lumpur yaitu sebesar 4%, di mana menurut SKSNI S04-1989F, kadar lumpur yang dihasilkan itu tidak boleh melebihi dari 5%, maka agregat halus yang digunakan pada penelitian ini tuh sudah layak untuk digunakan. Selanjutnya ada pengujian kadar air yang diperoleh sebesar 0,402%. Selanjutnya ada pengujian analisis saringan dengan nilai fine modulus itu sebesar 2,31%, di mana menurut SKSNI tahun SNI dengan nomor 031750 tahun 1950, di mana nilai fine modulus itu berada di rentang 1,5 hingga 3,8%. Selanjutnya ada hasil pengujian berat jenis, yang dimana berat jenis keringnya itu diperoleh sebesar 2,569 gram, yang menghasilkan persentase absorpsi itu sebesar 0,80%. Selanjutnya ada hasil pengujian berat volume, di mana rata-rata berat volumenya itu sebesar 1781,818 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya ada hasil pengujian kadar organik, di mana menurut SNI 2816 tahun 1992, kadar zat organik itu tidak diperkenankan untuk melebihi nomor 3 dengan acuan Helix tester. Dalam penelitian ini, kadar organik yang diperoleh itu ada di nomor 1. Berarti hal ini menunjukkan bahwa agregat halus yang digunakan itu layak untuk digunakan. Selanjutnya masuk kepada hasil pengujian berat jenis semen, yang dimana diperoleh berat jenis semennya itu sebesar 3,153 gram per cm kubik. Selanjutnya ada berat jenis zeolit, yang yaitu 2,161 gram per cm kubik. Selanjutnya ditampilkan hasil pengujian XRF zeolit, di mana ada beberapa senyawa yang ada juga pada semen, antara lain yaitu silika dan aluminium oksida. Untuk kadar silikanya itu ada di 72,751%, dan untuk aluminium oksidanya itu ada di 11,569%. Berikut ditampilkan proporsi campuran untuk 12 benda uji, di mana semennya itu seberat 6,246 kg, airnya seberat 14,889 kg, agregat kasar sebesar 71,301 kg, untuk agregat halus sebesar 55,546 kg. Mengingat pada penelitian ini zeolit itu sebagai bahan substitusi semen, maka saat kadar 10%, kadar semen dikurangkan dan disubstitusi oleh zeolit. Saat 10%, zeolit yang digunakan itu sebanyak 0,6246 kg, dan kadar semennya itu berkurang hingga 5,6214 kg. Pada saat 20%, kadar zeolitnya itu sebanyak 1,249 kg, untuk kadar semennya itu sebanyak 4,997 kg.
Untuk kadar 30%, kadar zeolit yang dibutuhkan itu sebanyak 1,873 kilogram, dan untuk semennya sendiri itu diperlukan sebanyak 4,373 kilogram. Setelah pelaksanaan campuran di dalam lab, maka ada hasil pengujian benda uji, yaitu yang pertama hasil pengujian SLAM test, berikut ditampilkan SLAM yang diperoleh di lapangan, yaitu dengan kadar zeolit 0%, yaitu nilai SLAM-nya itu sebanyak 12 cm. Untuk kadar 10% sendiri, SLAM-nya itu ada di 11 cm, dan untuk 20% itu ada di 10 cm, dan untuk di 30% itu ada 9,5 cm. Maka seiring dengan menurunnya nilai SLAM ini, maka nilai workabilitasnya juga semakin turun. Hal tersebut dapat disebabkan karena zeolit ini bersifat hidrofob. Nah, maka zeolit ini menyerap banyak air, sehingga air yang seharusnya digunakan untuk menjadi pasta semen itu malah diserap oleh zeolit. Nah, sehingga workabilitasnya menurun. Nah, adapun pengujian berat volume, yang dimana setelah beton itu mengering, setelah melakukan proses curing dan beton itu telah mengering, ada namanya proses pengujian benda uji, yaitu pengujian berat volume dengan cara betonnya itu ditimbang, di mana ditampilkan grafik sebagai berikut, di mana berat volumenya itu semakin menurun. Yang 0% itu sebesar 2,28 gram per centimeter kubik, untuk yang 10 dan 20 itu sebesar 2,26 gram per centimeter kubik, untuk yang 30% sendiri itu ada di 2,24 gram per centimeter kubik. Penurunan berat volume ini dapat disebabkan oleh perbedaan massa jenis antara semen dan zeolit, di mana massa jenis semen sendiri ada di 3,153 gram per centimeter kubik, dan berat jenis zeolit itu ada di 2,16 gram per centimeter kubik. Tentunya dengan perbedaan berat jenis ini sendiri itu akan mempengaruhi berat volumenya, dan maka menghasilkan berat volume yang semakin rendah pula. Selanjutnya ditampilkan grafik kuat tekan, di mana untuk beton normalnya sendiri diperoleh kuat tekannya itu sebesar 25,67 MPa. Untuk 10%-nya sendiri diperoleh sebesar 25,29 MPa. Untuk 20%-nya sendiri diperoleh sebesar 20,19 MPa. Untuk yang 30%-nya diperoleh sebesar 17,83 MPa. Berdasarkan grafik tersebut, maka zeolit pada penelitian kali ini tuh tidak mampu menambah kuat tekan yang dihasilkan. Namun pada saat zeolit mencapai kadar 10%, zeolit ini mampu mempertahankan kuat tekan yang dihasilkan. Namun saat 20% dan 30%, kuat tekan yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kuat tekan rencana, yaitu sebesar 25 MPa. Berikut ditampilkan beberapa kesimpulan pada penelitian kali ini. Yang pertama itu, penggunaan zeolit pada kadar 0, 10, 20, dan 30 itu mempengaruhi kuat tekan yang dihasilkan. Adapun nilai kuat tekan beton itu menurun sebesar 0,377% saat kadar zeolit 10%, dan menurun sebanyak 7,832% saat zeolit dengan kadar substitusi 30%. Namun, kuat tekan zeolit 10% itu masih sesuai dengan kuat tekan yang direncanakan, yaitu sebesar 25 MPa. Namun, saat zeolit mencapai kadar 20 dan 30%, kuat tekannya itu mengalami penurunan. Maka berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapatkan persentase penggantian semen oleh zeolit ada di persentase 10%. Berdasarkan hasil pengujian yang juga terdapat pada gambar titik 4.3,
Kadar maksimum penggunaan variasi zeolit sebagai konstitusi semen terhadap kekuatan beton yaitu 10% dari berat semen dan dapat mempertahankan kuat beton. Jika ditinjau berdasarkan kemudahan pekerjaan, maka beton yang penggantian zeolit sebesar 10% memiliki kemudahan pengerjaan yang lebih baik dibanding persentase lainnya, yang dimana nilai slump-nya yang diperoleh dengan kadar zeolit 10% yaitu sebesar 11 cm. Adapun yang ketiga, sesuai dengan hasil pengujian yang telah dapat didapatkan bahwa kuat tekan yang dihasilkan itu menurun seiring dengan menurunnya berat volume yang dihasilkan. Dan semakin tinggi persentase zeolit yang digunakan, berat volumenya itu semakin menurun dan juga kuat tekan yang dihasilkan juga semakin menurun. Adapun beberapa saran yang bisa saya ajukan untuk penelitian kali ini yaitu yang pertama melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variasi zeolit agar menghasilkan data yang lebih bervariasi dan akurat. Yang kedua, melakukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan zeolit secara detail dan spesifik. Yang ketiga yaitu dapat melakukan uji XRF saat zeolitnya ini telah melalui proses aktivasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.